Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Alia Latifah dengan NIM 246210019, Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum komputer akuntansi dengan mempresentasikan hasil saya dari soal UAS yang telah diberikan. Dalam video ini, saya akan membahas pembuatan akun data perusahaan, penginputan akun, sampai laporan keuangan perusahaan pada Accurate. Terima kasih dan selamat menonton. Tahap pertama ya, pembuatan data awal perusahaan, yaitu langkah awalnya adalah melakukan registrasi dan konfigurasi identifikasi dasar perusahaan. Kita akan masuk ke akses web resmi, yaitu accurate.id. Lalu lakukan login akun. Buat data baru, klik tombol buat data perusahaan, lalu pilih aplikasi pembukuan Accurate Online. Untuk detail perusahaan, isi informasi dari PT Dahlan Muda dengan ketentuan berikut, yaitu nama dan kategori perusahaan itu PT Dahlan Muda sebagai distributor. Untuk bidang usahanya, komputer dan elektronik, dan metode perhitungan persediaan menggunakan FIFO, yaitu first in first out. Untuk pengaturan gudang, buka kategori persediaan, klik gudang, tambahkan gudang baru dengan nama cadangan, lalu klik simpan. Untuk pengaturan mata uang, masuk ke kategori pengaturan, preferensi, menu mata uang. Karena menggunakan multi kurs, pastikan Indonesia rupiahnya aktif dan tambahkan mata uang USD. Lalu simpan. Untuk tahap kedua, yaitu penginputan barang dan jasa persediaan awal. Selanjutnya adalah memasukkan saldo awal stok barang dagang ke dalam dua gudang yang tersedia, yaitu gudang utama dan gudang cadangan. Untuk nama barang, yaitu TV plasma, kategorinya TV, stok gudang utamanya yaitu 10 unit, untuk kuantinya atau biaya satuannya itu 2 juta, dan untuk stok gudang cadangannya ada 20 unit, dan sama ya, kuantinya atau biaya satuannya yaitu 2 juta. Jadi total nilai aset barangnya ada 60 juta. Untuk yang kedua, TV LCD. Kategorinya TV, stok gudang utamanya 30 unit, biaya satuannya 3 juta. Untuk stok gudang cadangannya ada 15 unit dan per unitnya 3 juta. Total nilai aset gudangnya ada 135 juta. Untuk TV LED, kategorinya tetap sama ya, masuk ke TV, stok gudang utamanya yaitu 10 unit, per unitnya 4 juta, dan untuk stok gudang cadangannya itu 25 unit, untuk per unitnya itu 4 juta, dan total nilai aset barangnya itu 140 juta. Untuk yang keempat itu ada lemari es 1 pintu, yaitu kategorinya lemari es, stok utamanya 10 unit, per satuannya yaitu 1.500.000, dan untuk stok cadangannya ada 30 unit, 1 unitnya itu 1.500.000, dan total nilai aset barangnya itu ada 60 juta. Yang kelima, lemari es 2 pintu, kategorinya lemari es, stok utamanya 20 unit, dan per 1 unitnya itu 2.500.000. Untuk yang stok cadangannya ada 15 unit, 1 unitnya 2.500.000, dan total nilai aset barangnya ada 87.500.000. Untuk yang terakhir yaitu lemari es 3 pintu, kategorinya lemari es. Untuk stok utamanya ada 30 unit, 1 unitnya 5.500.000, dan untuk stok
cadangannya ada 20 unit, satu unitnya itu 5.500.000, jadi total nilai aset barangnya itu 275 juta. Setiap selesai menginput kuantitas dan biaya per item gudang, klik lanjut, lalu simpan sebelum berpindah ke barang berikutnya ya. Lalu tahap ketiga yaitu penginputan data pelanggan, saldo piutang. Langkah berikutnya adalah memasukkan daftar pelanggan beserta saldo piutang awal perusahaannya. Contohnya yaitu pemasoknya di sini pertama PT Nabila Jaya untuk saldo piutang per tanggalnya itu tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Nomor fakturnya itu ada 7.001 dan jumlahnya ada 20.500.000. Untuk yang kedua, PT Indah Putri diinput sesuai dengan data saldo piutang yang tercantum pada soal UAS Anda ya. Begitupun juga selanjutnya untuk PT Antorusdi, yaitu saldo piutang per tanggal 12 bulan Desember tahun 2021. Nomor fakturnya 8.009 dan jumlahnya 50 juta. Dan yang terakhir itu ada PT Lingling memiliki dua saldo piutang, dia multi course ya. Faktur pertamanya ada 9.901, tanggalnya tanggal 12 bulan November tahun 2021 dan jumlahnya sebesar 45 juta. Untuk faktur keduanya ada 9.902, tanggalnya sama tanggal 12 bulan November tahun 2021 dan dia menggunakan dolar ya, 2.000 US dollar, sejumlah 2.000 US dollar. Untuk tahap keempat yaitu penginputan data pemasok, saldo hutang. Memasukkan rincian pemasok beserta saldo hutang awal dagang. Untuk pertama PT Aldi Elektronik, yaitu saldo hutang per tanggalnya ada tanggal 9 bulan Desember tahun 2021, nomor fakturnya yaitu Infan 2019, jumlahnya 50 juta. Dan yang kedua PT Makmur Elektro, yaitu saldo hutang per tanggalnya tanggal 12 bulan Desember tahun 2021, nomor fakturnya Main F 5001 dan jumlahnya yaitu sebesar 70 juta. Dan yang ketiga itu ada PT Wijaya Abadi memiliki dua saldo hutang multi course, yaitu fakturnya WA 2.500 per tanggalnya tanggal 12 bulan Desember tahun 2021 sejumlah 100 juta. Untuk faktur keduanya yaitu WA 2.501 tanggalnya tanggal 12 bulan Desember tahun 2021 sejumlah 5.000 US dollar. Dan yang terakhir yaitu ada Star Electronic Ltd, saldo hutang mata uang asing per tanggalnya tanggal 12 bulan Desember tahun 2021. Untuk nomor fakturnya yaitu Star 200 dan sejumlah 7.000 US dollar. Dan untuk tahap kelimanya yaitu ada penginputan aset tetap, fixed asset. Sebelum memasukkan detail item aset tetap, buat terlebih dahulu kategori aset di menu aset tetap, yaitu kategori asetnya ada tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Setelah itu, input detail data aset tetap sebagai berikut. Untuk aset 1, Jalan Karpas di Yogyakarta, berupa tanah, tanggal belinya dan pakainya itu tanggal 3 bulan 1 2019. Umur asetnya itu 0 tahun ya. Pemetaan akunnya akumulasi penyusutan gudang pada beban operasional lainnya, dan nilai aset dan pengeluarannya yaitu 900 juta. Untuk aset kedua yaitu gudang ruko 2 lantai berupa gedung, tanggal beli dan pakainya itu tanggal 9 bulan Februari tahun 2019. Untuk umur asetnya 20 tahun dan pemetaan akunnya akumulasi penyusutan gedung pada beban penyusutan gedung. Nilai aset, nilai sisa dan pengeluarannya yaitu 750 juta.
Aset ketiga yaitu laptop atau peralatan. Tanggal beli dan pakainya tanggal 5 bulan April tahun 2019. Kuantitasnya yaitu 4 unit. Umur asetnya 4 tahun dan pemetaan akunnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan pada beban perlengkapan kantor. Nilai sisa dan pengeluarannya yaitu 44 juta. Aset yang keempat atau terakhir yaitu mobil pickup berupa kendaraan ya. Untuk tanggal beli dan pakainya ada tanggal 10 bulan Juni tahun 2019. Kuantitasnya ada 2 unit. Umur asetnya 16 tahun. Pemetaan akunnya yaitu akumulasi penyusutan kendaraan pada beban transportasi karyawan. Nilai sisa dan pengeluarannya ada 300 juta. Untuk tahap yang keenam yaitu proses akhir bulan dan pelaporan keuangan. Setelah seluruh data master, ada barang, pelanggan, pemasok, dan aset tetap selesai diinput dan mendapatkan indikator centang hijau, lakukan langkah penutup periode, yaitu proses akhir bulan. Masuk ke menu perusahaan, lalu proses akhir bulan, pilih periode Desember 2021, masukkan nilai tukar atau kurs penyesuaian 1 IDR dan USD-nya 15.000. Lalu klik simpan. Menampilkan laporan buka menu, daftar laporan paling bawah, pilih keuangan, lalu klik neraca induk, kontrol untuk menampilkan laporan keuangan akhir, yaitu PT Dahlan Muda. Demikian presentasi mengenai tata cara pengoperasian akurat online untuk PT Dahlan Muda, mulai dari setup awal, input saldo master, hingga penerbitan laporan neraca akhir periode 1 IDR dan USD-nya 15.000. Lalu klik simpan. Menampilkan laporan buka menu,